Hai semuanya, dan di mana saja kamu berada, khususnya untuk mahasiswaku, mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Kristen Palangkaraya. Apa kabar kalian? Semoga kalian sehat dan tentunya masih baik-baik saja. Walaupun kita sedang dilanda oleh COVID-19 seperti sekarang ini. Kita tetap semangat ya. Dan juga kita tetap ikuti anjuran pemerintah, seperti tetap cuci tangan, pakai masker, dan jangan lupa jaga jarak, dan tetap stay at home. Jadi, buat yang tidak terlalu punya kepentingan di luar sana, lebih baik kita di rumah saja ya. Yang penting sekarang kita jaga kesehatan. Semoga kita sehat ya. Pada kesempatan ini, Ibu membuat video singkat cut dan sesingkat-singkatnya, yaitu mata kuliah kita, mata kuliah rekayasa ekonomi, atau yang sering dikenal dengan ekonomi teknik. Jadi di sini Bu bikin video singkat ya. Jadi kamu cukup ikuti video ini. Baiklah, sebelum kita memulai video ini, Ibu tidak mengabsenkan kalian satu persatu seperti biasanya. Kalian cukup ikuti video ini dari awal sampai berakhirnya. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Gini aja. Baiknya begini saja. Kalian kasih like atau kasih subscribe atau kalian kasih kolom komentar di bawah ini, bilang kalian hadir atau hai. Jadi Ibu tahu kalau kalian hadir di mata kuliah ini. Baiklah, kita mulai saja. Yuk, kita ikuti videonya yuk. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang materi kita. Itu ada 3 buah materi yang akan kita bahas. Yang pertama kita akan membahas tentang ekonomi teknik. Yang kedua kita akan membahas tentang bunga dan rumus bunga. Dan yang ketiga kita akan membahas titik infas atau yang disebut dengan break even point. Baiklah, kita akan memasuki materi kita yang pertama, yaitu tentang ekonomi teknik. Apa yang dimaksud dengan ekonomi teknik? 1.1. Pengertian dari ekonomi teknik. Apa yang dimaksud dengan ekonomi teknik?
Yang dimaksud dengan ekonomi teknik adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana mengambil sebuah keputusan yang dipertimbangkan dari berbagai alternatif berdasarkan faktor-faktor dan kriteria yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah atau pekerjaan di bidang teknik atau di bidang konstruksi. Selanjutnya, 1.2. Tujuan mempelajari ekonomi teknik. Kenapa sih kita harus mempelajari ekonomi teknik? Kenapa sih kita mempelajarinya? Dan tujuannya apa sih? Baiklah, tujuan kita mempelajari ekonomi teknik adalah untuk memberikan dasar-dasar pemikiran tentang mengambil keputusan kepada seorang engineering untuk membuat keputusan dari beragam permasalahan berdasarkan proses analisa teknik dan perhitungan ekonominya juga, sehingga menghasilkan sebuah keputusan yang terbaik dari berbagai pilihan alternatif untuk mencapai tujuan. Tujuannya apa saja sih biasanya kalau di dunia konstruksi? Sepertinya contohnya adalah waktunya, yang kedua mutunya, dan yang ketiga volumenya, dan juga diperhitungkan secara ekonomi. Selanjutnya kita masuki 1.3, faktor timbulnya ekonomi teknik. Apa saja sih faktornya? Biasanya yang pertama adalah sumber daya yang kita miliki itu terbatas, seperti sumber daya yang kita miliki, sumber daya manusianya, uangnya, mesinnya, dan materialnya. Yang kedua, biasanya di proyek itu dapat dikerjakan lebih dari satu cara atau metode, sehingga seorang engineering harus memilih satu atau cara atau metode yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut dengan menggunakan sumber daya yang ada. 1.4. Pengambilan keputusan ekonomi teknik. Menurut Newman, 1998, ada 8 langkah untuk proses pengambilan keputusan itu. Yang pertama, yaitu pengenalan atau mengidentifikasi masalah. Yang kedua, mengidentifikasi tujuan. Yang ketiga, itu bagaimana mengumpulkan data yang diperlukan. Yang keempat, identifikasi alternatif yang mungkin atau layak. Yang kelima, yaitu pemilihan kriteria untuk menentukan alternatif yang terbaik. Yang keenam, yaitu menentukan hubungan antara tujuan, alternatif, data, dan kriteria untuk membuat model. Yang ketujuh, yaitu memprediksi hasil dari setiap alternatif, memilih alternatif terbaik untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, kita masuki materi kita berikutnya, yaitu tentang bunga dan rumus bunga. Pada kesempatan ini kita akan membahas ada 2 buah bunga yang akan kita pelajari. Yang pertama kita akan membahas tentang suku bunga sederhana, yang kedua kita akan membahas tentang suku bunga majemuk. 2.1. Bunga sederhana. Apa yang dimaksud dengan bunga sederhana? Yang dimaksud dengan bunga sederhana yaitu bunga yang dihitung hanya induknya saja, tanpa memperhitungkan bunga yang diakumulasi pada periode sebelumnya. Dengan menggunakan rumus, biasanya I sama dengan P dikali I kecil dikali N. Dengan keterangan, yaitu I besar, yaitu bunga yang terjadi, P besar sama dengan induk yang dipinjamkan atau uang yang akan diinvestasikan, I kecil adalah tingkat bunga per periode. Misalnya, bunganya sebesar 5%, 10%, 50%, bahkan 100%, enggak ya? Kayaknya enggak deh kalau sampai 100%. Terus N yaitu jumlah periode yang dilibatkan atau lama waktu meminjamkan atau dipinjamkan. Misalnya selama 2 bulan, 3 bulan, atau selama 1 tahun, 2 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun, dan seterusnya. Baiklah, kita akan masuki contoh dari contoh soal suku bunga sederhana dengan contoh sebagai berikut. Sebuah perusahaan konstruksi meminjam uang sebesar 1 miliar rupiah di sebuah bank dengan bunga sederhana sebesar 10% per tahun selama 4 tahun dan akan dibayar sekali pada akhir tahun keempat dengan menggunakan suku bunga sederhana. Jadi, kita ditanya untuk menyelesaikan berapakah suku bunga selama 4 tahun dan berapa uang yang harus kita kembalikan selama 4 tahun tersebut. Untuk menyelesaikan contoh soal ini, yaitu
di mana contoh soal ini kita sudah mengetahui nilai P-nya sama dengan 1 miliar rupiah, I kecilnya atau suku bunganya sebesar 10%, lamanya atau N-nya sebesar 4 tahun. Yang ditanyakan dalam contoh soal ini yaitu berapa bunga yang terjadi. Jadi jawabnya seperti ini, kita menggunakan rumus I besar sama dengan P besar dikali I kecil dikali N. I sama dengan 1 miliar rupiah dikali 10% dikali 4 tahun. Jadi, sama dengan 400 juta rupiah. Jadi, berapa bunga yang harus kita bayar? Yaitu bunga yang harus kita bayar itu sebesar 400 juta rupiah. Jadi, total uang harus kita bayar pada tahun keempat dengan suku bunga 10% selama 4 tahun. Yang akan kita bayar sekali itu berjumlah uang sebesar 1 miliar 400 juta rupiah. Sekali lagi, yaitu dengan jumlah 1 miliar 400 juta rupiah. Selanjutnya kita masuki materi kita yaitu 2.2, bunga majemuk. Apa yang maksud dengan suku bunga majemuk? Bunga majemuk yaitu bunga yang kita gunakan di mana bunga tersebut besarnya pada suatu periode yang dihitung berdasarkan besarnya induk yang ditambah dengan besarnya bunga yang telah diakumulasi sebelumnya. Dengan menggunakan rumus F sama dengan P dalam kurung buka 1 ditambah I kecil tutup kurung pangkat N, yaitu F sama dengan nilai yang datang, P itu nilai sekarang, I kecil itu tingkat bunga efektif di mana tingkat bunganya sama, entah dia 5%, 8%, 10%, dan seterusnya. Dan N adalah jumlah periode pemajemukan atau lamanya pinjaman yang akan dimajemukkan. Itu misalnya 2 bulan, 3 bulan, 2 tahun, 4 tahun, 8 tahun, dan seterusnya. Baiklah, kita akan masuki contoh soal untuk suku bunga majemuk. Seperti contoh soal berikut. Sebuah perusahaan bidang konstruksi meminjam uang sebesar 1 miliar rupiah di sebuah bank dengan bunga majemuk sebesar 8% per tahun selama 4 tahun dan akan dibayar sekali pada tahun keempat. Contoh soal ini kita diminta yaitu hitunglah jumlah yang harus dikembalikan dengan menggunakan rumus. Yang kedua kita diminta untuk menghitung berapa jumlah harus dikembalikan dengan menggunakan tabel. Dan yang ketiga kita diminta untuk menggambarkan diagram aliran kasnya. Untuk menyelesaikan contoh soal ini, di mana kita sudah mengetahui P sama dengan 1 miliar rupiah dengan suku bunga 8% dengan lamanya selama 4 tahun. Dengan penyelesaian soal, yaitu untuk penyelesaian soal yang pertama atau A, yang kita diminta untuk menghitung jumlah yang harus dikembalikan dengan menggunakan rumus. Rumus yang kita gunakan adalah F sama dengan V, tutup kurung buka, 1 ditambah I kecil, tutup kurung tutup, pangkat N. Yaitu 1 miliar rupiah dikali kurung buka, 1 plus ditambah 8%, kurung tutup pangkat 4. Sama dengan 1 miliar, 1 dalam kurung 1,08 pangkat 4. Sama dengan 1 miliar rupiah dikali 1,36 sama dengan 1 miliar 360 juta rupiah. Jadi uang yang harus kita bayar selama 4 tahun dengan menggunakan bunga 8% dan selama 4 tahun yaitu dengan bunga sebesar 360 juta dan uang yang akan kita bayar adalah totalnya berjumlah 1 miliar 360 juta rupiah. Selanjutnya kita akan menghitung jumlah yang menggalikan dengan menggunakan tabel. Kita bisa perhatikan di mana kita mengetahui sudah kita menggunakan tabel di sini yaitu menggunakan tabel penjemukan diskrit di mana suku bunga 8%. Dan lamanya selama 4 tahun. Kita bisa lihat di mana kita akan mencari nilai F. To find F, given V, yaitu di mana kita sudah mengetahuinya, yaitu dengan
lamanya 4 tahun, sehingga kita tinggal mencari F dibagi V, I, N. Lihat yang di lingkar merah di tabel sebelah kanan, itu ada angka 4. Nah, yang ditunjuk itu 1,3605. Ya, 1,05 kita masukkan, sehingga kita bulatkan dua angka di belakang koma menjadi 1,36. Ya, tinggal kita kalikan saja 1 miliar rupiah dikali 1,36. Jadi total biaya yang harus kita bayar adalah 1 miliar 360 juta rupiah dengan suku bunga 360 juta rupiah dengan suku bunga 8%. Jadi perbedaan antara menggunakan tabel dengan menggunakan rumus, kalau rumus kita harus menghitung satu persatu, sementara menggunakan tabel kita tinggal membuka tabelnya sehingga dan memilih berapa suku bunganya dan apa yang harus dicari, dan selanjutnya berapa lama yang harus kita pinjam. Jadi tinggal kita masukkan dan tinggal kita kalikan dengan nilai P-nya, karena P-nya sudah kita ketahui. Ya, C, kita akan membahas tentang pertanyaan C. Kita diminta untuk membahas tentang untuk membuat gambar aliran kas. Di sini kita akan membuat gambar aliran kas, yaitu dari sudut peminjam dan sudut pemberi pinjam. Yang di atas itu dari sudut pemberi pinjam. Sudut pemberi pinjam, dari sudut peminjam itu ada tanda panah ke atas, itu ada nilai P, itu uangnya masuk sebesar 1 miliar rupiah. Dengan ada warna merah itu lamanya selama 4 tahun dengan suku bunga 8%. Sehingga nanti pada tahun keempat, F-nya dengan tanda panah ke bawah itu uang yang dikeluarkan yaitu sebesar 1 miliar 360 juta rupiah. Dari sudut peminjam, sementara dari sudut dari pemberi pinjam, yaitu di mana uang yang akan dikeluarkan sebesar 1 miliar rupiah dan nanti ada selama 4 tahun dengan bunga 8%, dia akan mendapatkan atau mendapat pemasukan sebesar uang 1 miliar 360 juta rupiah. Jadi ada garis panah yang membedakannya, itu garis panah yang ke atas itu menunjukkan uang masuk, sementara garis bawah yang ke bawah adalah uang keluar. Selanjutnya kita masuki materi kita yang berikutnya, yaitu tentang titik infas atau yang dimaksud dengan break even point. 3.1. Apa yang dimaksud dengan titik infas atau dimaksud dengan break even point? Yaitu sebuah titik di mana biaya pengeluaran dan pendapatan itu seimbang, sehingga tidak terdapat kerugian atau keuntungan dari total pendapatan atau total yang dikeluarkan. Jadi bisa dikatakan apa ya bahasa kita itu? Bisa dikatakan lek-lekan atau pas-pasan. Jadi dikatakan untung tidak, rugi juga tidak. Itu dikatakan dengan titik impas atau BIP atau break even point. 3.2, manfaat menghitung break even point. Manfaat dari menghitung break even point ini yaitu untuk mengetahui berapa harga penjualan minimal yang harus ditentukan agar tidak mengalami kerugian. Selain itu juga harga penjualan untuk mengetahui berapa banyak jumlah atau unit atau volume yang harus diproduksi agar total keuntungan yang didapatkan bisa menutupi biaya pengeluaran, sehingga besarnya harga pengeluaran bisa dihitung menggunakan BIP. Jadi sebelum menentukan harga, kita bisa menggunakan BIP. Jadi berapa harga yang akan kita tentukan, jadi berapa harga yang akan kita jual, sehingga kita bisa mendapatkan keuntungan. Selanjutnya 3.3, komponen apa saja yang membentuk break even point. Yang pertama yaitu biaya tetap. Apa yang dimaksud dengan biaya tetap? Biaya tetap atau fixed cost yaitu biaya yang wajib dikeluarkan terlepas apakah sang pengusaha melakukan produksi atau tidak. Misalnya gaji karyawan, sewa gedung, serta biaya penyusutan dan lain sebagainya. Itu disebut dengan biaya tetap. Yang kedua yaitu biaya variable. Biaya variable per unit atau VC atau variable cost itu adalah biaya yang dikeluarkan apabila seorang pengusaha itu memproduksi atau membuat sesuatu bahan, membuat satu produksi yang akan dikeluarkan. Jadi biaya ini akan keluar apabila melaksanakan produksi atau melakukan sebuah produksi. Misalnya kita akan membuat sebuah kue atau apapun jenisnya, misalnya kita akan memerlukan bahan baku, terus kita juga misalnya membayar tagihan air, listrik, internet,
atau untuk membeli bahan bakar dan lain-lain yang berhubungan dengan apa yang akan kita produksi, sehingga ada biaya yang harus kita keluarkan. Biaya variabel adalah biaya tidak akan keluar bila kita tidak memproduksi satu barang yang akan kita keluarkan. Apabila kita ingin memproduksi sehingga biaya variabel ini muncul, itu yang disebut dengan biaya variabel. Selanjutnya harga perjual atau P. Harga perjual yaitu harga di mana harga yang sudah kita tentukan atau yang ditentukan oleh pemerintah biasanya, atau harga jual yang ditentukan per buah. Jadi harga jual ini adalah harga yang ditentukan berdasarkan biaya tetap ditambah biaya variabel ditambah 10% dari penghasilan, 10% penghasilan dari pengusaha, dan dibagi per unit. Itu dibagi per unit produksi. Itu yang dikatakan adalah harga penjualan. Jadi harga penjualan itu berdasarkan harga biaya tetap ditambah biaya variabel ditambah 10% dan dibagi dengan jumlah produksi. Itulah yang akan menjadi harga jual yang akan ditentukan dan akan dipasarkan, yang akan digunakan oleh pengusaha untuk menjual produknya, untuk menentukan harga. Berapa harga per unit per buah yang akan dijual. Setelah sang pengusaha mengetahui berapa biaya tetapnya, berapa biaya variabelnya, dengan ditambah biaya dengan keuntungan 10%. Selanjutnya kita akan memasuki 3.4 untuk menghitung BIP atau break-even point. Di sini ada dua rumus yang kita sajikan untuk menghitung BIP. Yang pertama kita akan menghitung berapa harga per unit yang akan kita jual. Dan yang kedua, berapa minimal produksi yang akan kita keluarkan, sehingga kita tidak dikatakan untung, sehingga kita juga tidak mengalami kerugian. Di mana yang pertama kita menggunakan rumus BIP sama dengan FC dibagi kurung buka V dikurang VC kurung tutup, yaitu di mana kita untuk mencari berapa harga per unit. Sedangkan kalau kita ingin mencari berapa jumlah penjualan harus didapatkan untuk menutup biaya kita, supaya kita tidak rugi dan juga kita tidak untung, yaitu menggunakan rumus BIP sama dengan FC kurung buka 1 dikurang VC dibagi V kurung tutup. Jadi itu rumus yang kita gunakan kalau kita ingin mencari berapa minimal produksi, berapa minimal yang quality yang akan kita keluarkan, yang akan kita produksi, sehingga kita bisa dikatakan impas untuk harga penjualan kita. Baiklah, bisa dilihat pada grafik di sebelah kanan, di mana bagaimana contoh kita untuk membuat break-even point. Ada sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X adalah volume atau unit yang akan kita produksi, sementara sumbu Y adalah rupiahnya, jumlah total uang yang akan kita keluarkan, ada rupiahnya, dan di situ ada garis pertama itu biaya tetap yang kita keluarkan, terus kita ada biaya variabel yang kita keluarkan, sehingga biaya tetap dan biaya variabel kita totalkan menjadi TC atau biaya total. Ya, kita tarik garisnya dari biaya tetap menuju ke biaya total yang pertama, yang di bawah yaitu untuk harga penjualan dari 0, kita tarik ke ujung yaitu dengan berapa harga penjualan yang akan kita jual. Bisa kita lihat pada tabel tersebut, kita bisa lihat di mana daerah rugi dan di mana daerah laba. Dan di situ ada garis putus-putus, itu yang dikatakan BIP, sehingga disitulah berapa volume minimal yang akan kita keluarkan. Baiklah, kita akan masuki contoh seperti contoh berikut ini, yaitu di mana kita akan mencari BIP berapa minimal yang akan kita produksi, sehingga kita bisa dikatakan impas, sehingga kita bisa dikatakan untung juga tidak, rugi juga tidak. Baiklah, seperti contoh berikut ini, yaitu pengusaha angkutan umum antara kabupaten memiliki kendaraan angkutan dengan kapasitas 6 orang, dengan jarak tempuh 511 km, dengan tarif penumpang yaitu sudah ditentukan sebesar 200.000 per orang, dengan biaya operasional atau kendaraan BOK yaitu biaya tetap atau fixed cost-nya sebesar Rp170.000 per kendaraan per hari, dan biaya variabelnya sebesar Rp139.000 per orang, dengan total cost adalah biaya fixed cost ditambah variable cost.
Jadi di sini, berapakah jumlah penumpang agar terjadi titik infas atau break-even point? Untuk menyelesaikan contoh soal ini, itu kita sudah mengetahui di mana biaya tetapnya sebesar Rp170.000 per kendaraan per hari, dan biaya variabelnya yaitu sebesar Rp139.000 per orang, dan di mana dengan harga tiket atau harga penjualannya sebesar Rp200.000 per orang. Untuk menyelesaikannya, yaitu kita menggunakan rumus, yaitu BIP sama dengan FC dibagi P dikurang PC, di mana BIP sama dengan Rp170.000 dibagi Rp200.000 minus Rp139.000. Jadi mendapatkan hasil 2,786. Sama dengan kita bulatkan menjadi 3 penumpang. Karena tidak mungkin dan tidak ada, kalau untuk penumpang kita tidak mungkin membuat produk atau jumlah orang itu 2,5 atau 2,7 orang. Itu tidak ada, sehingga kita membulatkan minimal penumpang 3 orang. Kita bulatkan jadi 2 juga tidak bisa, karena kita ada angka 7 di situ, sehingga kita bulatkan menjadi 3. Jadi perhitungan di atas untuk mendapatkan BIP, pengusaha tersebut itu harus mendapatkan minimal 3 orang penumpang untuk sekali keberangkatan, sehingga bisa dikatakan dia titik infas. Bila dapat 4 orang, itu sudah dikatakan dia laba. Apabila dengan 6 orang, berarti dia sudah tercapai dengan 10% tadi keuntungannya. Itulah yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih. Demikianlah video singkat yang Ibu buat. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Apabila kalian ada pertanyaan, kalian bisa langsung WA Ibu ya ke nomor yang Ibu tidak sebutkan di sini. Kalian udah tahu nomornya ya. Atau kalian boleh komen di bawah sini. Demikianlah video singkat ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Sampai bertemu di video berikutnya. Dah.